Selamat malam, perkenalkan nama saya Yurika, jurusan akuntansi, malam 2. Saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan Lutfi yang berjudul Uang dan Institusi Keuangan. Pada slide berikutnya terdapat sistem barter. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar yakni uang. Dan beberapa kelemahan perdagangan barter adalah: yang pertama, sukar menentukan harga. Yang kedua, memerlukan kehendak ganda yang selaras, yang berarti tiap pihak melakukan pertukaran harus memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu membatasi pilihan pembeli, yang berarti seorang pembeli akan terikat pada syarat yang ditentukan oleh pihak lain. Selanjutnya menyulitkan pembayaran tertunda dan sukar menyimpan kekayaan. Berikutnya adalah definisi uang. Definisi uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Berikutnya adalah beberapa fungsi uang. Yang pertama, alat tukar-menukar. Yang kedua, satuan nilai. Yang ketiga, alat pembayaran tertunda. Dan yang keempat, alat penyimpanan nilai. Selanjutnya adalah jenis uang awal mula. Yang pertama adalah barang esensial. Pada masa itu, masyarakat melakukan barter menggunakan barang esensial seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menggunakan emas dan perak sebagai uang. Dan pada masa sekarang, masyarakat menerapkan penggunaan uang kertas dan uang bank. Berikutnya adalah sifat emas dan perak. Yang pertama, digunakan sebagai perhiasan, memiliki mutu yang sama, tidak mudah rusak, terbatas, dan nilainya stabil. Selanjutnya adalah kelemahan dalam penggunaan emas dan perak sebagai uang. Kelemahannya yaitu memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan dan merupakan benda yang berat, sukar untuk ditambah jumlahnya. Perkembangan penggunaan uang kertas. Pada periode ini, uang kertas yang beredar melebihi uang nilai emas yang disimpan bank-bank umum, dan masyarakat bersedia menggunakan uang kertas yang diciptakan dengan syarat jika pemegangnya ingin menggantikan uangnya dengan emas, maka bank-bank umum tersebut harus bersedia untuk melakukannya. Dan uang yang digunakan sekarang oleh masyarakat diciptakan oleh bank sentral. Berikutnya adalah perkembangan uang bank. Seiring perkembangan zaman, maka uang yang kita gunakan juga mengalami perkembangan. Uang tersebut diciptakan oleh bank-bank umum yang dinamakan uang giral, atau sering disebut sebagai uang bank atau rekening koran. Berikutnya adalah jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama, bank umum atau bank perdagangan. Kedua, bank tabungan. Ketiga, perusahaan peminjaman. Keempat, pasaran saham. Dan yang terakhir, perusahaan asuransi. Beberapa keistimewaan dari bank umum. Keistimewaan pertama yaitu tabungan dapat diambil dengan cek, yang berarti kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktunya diambil menggunakan cek, yaitu tabungan giral.
Keistimewaan yang kedua, dapat mencipta daya beli. Bank umum bersumber dari kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada dalam perekonomian. Keistimewaan yang ketiga adalah memberi pinjaman jangka pendek. Yang berarti bank umum memberikan peminjaman uang dalam jangka pendek. Contohnya, para pengusaha memerlukan modal kerja, maka bank umum segera menyediakan modal yang diperlukan tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Perbedaannya adalah tabungan giral utama, bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia menggunakan mendapatkan uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Sedangkan tabungan giral derivatif adalah bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Selanjutnya adalah perbedaan antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan bank sentral. Sedangkan uang beredar adalah jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Berikutnya adalah bank sentral. Bank sentral adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan. Perbedaan bank sentral dan bank umum. Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral, sebaliknya bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak. Dan bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan bank sentral dimiliki oleh pemerintah. Tujuan kegiatan bank umum dan bank sentral berbeda. Dan yang terakhir, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan uang logam. Berikutnya adalah fungsi utama bank sentral. Yang pertama, bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Dan yang terakhir, mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.